Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Subur Makmur Beton. Semoga sahabat Subur Makmur Beton semuanya selalu senantiasa sehat walafiat, selalu senantiasa dipermudah urusannya dan dikabulkan hajatnya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bagi lur selanjutnya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, dibunyikan notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari kami dan kami lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Dan jangan lupa lur di share ke teman-teman supaya video ini lebih banyak manfaatnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat video bagaimana cara mencetak lester. Lester itu seperti ini loh. Supaya cepat, supaya mulus, supaya tidak bolong-bolong gitu. Wah, seperti itu. Nah, ini kali ini supaya cepat maka menggunakan cetakan 2 lur. Karena kalau satu itu lambat nunggunya. Nah, sebagaimana yang biasa dipertanyakan lah, kalau satu itu dapatnya berapa sehari dan seterusnya. Oke, rata-rata kalau kita menggunakan cetakan 2 itu ya dapat normal, kerja normal itu ya 70 antaranya, maksimalnya ya mungkin di 90 kalau fit. Kalau tidak fit ya minimalnya di posisi 50 lur satu harinya. Nah, dan dikalikan sajalah itu. Nah, oke, selanjutnya mari kita sama-sama simak bagaimana caranya. Dan kali ini saya tidak menggunakan karet untuk pengikatnya, melainkan sudah dimodifikasi lur. Jadi ada pertanyaan kemarin, kalau pengikatnya itu menggunakan karet bisa dipikirkan untuk menggunakan yang lain. Nah, kali ini sudah saya siapkan nih. Sudah saya siapkan seperti ini loh. Ini kepitannya aja ya, sisa-sisa siku kita gunakan dan gandengannya seperti ini. Oke, lanjutkan, kita ikuti bagaimana caranya. Selamat menyaksikan. Oke lur, langkah pertama yang perlu kita kerjakan yaitu kita buka dulu malnya, kita kasih oli. Kita oles-oles olinya lur, itu oli campur solar sedikit, oli bekas saja lur, itu oli bekas motor karena lebih encer. Dikasih solar itu supaya lebih encer lagi lur, supaya tidak kental-kental banget. Nah, setelah semua dikasih oli baru kita susun lur. Nah, ini takarannya lur. Nah, kita buka dulu semennya, semen rahasia itu drum bodol. Nah, kita belah 2, kita jadikan tempat persembunyian semen. Nah, itu ukurannya air itu 1 gayung saja, kurang sedikit lur, kurang 1 jari persisnya itu. Lalu kita kasih pasirnya itu 1 mangkok bekas kurma itu ya, kurang lebih ya sama dengan airnya lah. Lalu kita kasih semennya itu 1 cepuk setengah bekas sabun wing, dan kita kasih casting sedikit saja lur, paling itu ya mungkin 1 on lah supaya kuat. Kalau mau lebih cepat kering ya bisa dikasih lebih banyak, cuman karena kita posisi pesanannya itu digunakan untuk pagar maka harus kuat lur, cuman ya harus sabar lur. Setelah kita aduk, nah, kita goyang-goyang seperti itu lur, kita goyang-goyang, dan jangan lupa kita kasih itu sokok-sokannya itu. Nah, itu supaya padat dan supaya kuat nanti jadinya di saat posisi pembongkaran. Dan jangan lupa sandal bekasnya kita potong, fungsinya untuk membersihkan embernya lur. Jadi tangannya itu enggak bundas kabeh, tangannya itu enggak bolong dan aman lah untuk nyuci, untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Lalu setelah kita tuang, kita siapkan lagi lur air, pasir dan kerikilnya kita siapkan dulu supaya agak meresap airnya, sambil kita nunggu agak kering. Setelah agak kering kita ratakan lur, kita finishing atasnya. Setelah itu, sebelum kita bongkar, kita siapkan lagi mal yang satunya lur. Ini jenisnya berbeda lur, itu ada krepyak, ada kotak-kotak. Jadi memang 2 pesanan ini yang agak rumit itu yang kotak-kotak itu lur. Kalau yang krepyak itu mudah dan cepat proses pembukaannya, tapi kalau yang kotak-kotak itu rawan sekali, makanya harus hati-hati, harus pelan-pelan. Bisa juga nanti dalam pemasangan itu bisa dikasih besi atau dikasih apa itu serat roping. Setelah siap, kita siapkan lagi itu adukannya, kita biarkan dulu mungkin setengah menit lah lur, biar agak meresap, lalu kita aduk. Jangan langsung diaduk lur, kalau langsung diaduk itu kurang maksimal campurannya. Nah, kita tuang seperempat lah, seperempat dulu kita tuangkan, kita goyang-goyang. Nah, lalu kita sokok-sokok.
agak penuh sedikit kurang. Nah setelah kita sokok-sokok baru kita penuhin lur, kita penuhin semuanya itu sampai pada akhirnya agak lebih sedikit, sambil nunggu kering sedikit kita gosok-gosok. Kalau gosoknya itu satu arah aja lur ya, jadi jangan langsung seret tadi seret balik kanan, seret balik kiri. Kalau langsung seret itu biasanya nggak bisa maksimal lur, nggak bisa mulus. Nah setelah itu yang satu yang kita tuang pertama tadi kita bongkar lur, pelan-pelan bongkarnya. Ini mal yang paling rawan lur, ini agak susah, ini kita kasih casting kebanyakan tidak kuat, kita kasih casting sedikit kebanyakan ya gampang protol, gampang jebol. Nah ini memang mal yang paling ruwet, paling susah ini lur. Alhamdulillah berhasil kita buka. Nah selanjutnya sambil nunggu, setelah kita buka langsung kita bersihkan lur. Kita bersihkan itu bekas-bekas luluh yang nempel sedikit-sedikit, itu fungsinya supaya tetap presisi di saat kita menuangkan luluh lagi. Nah setelah semuanya kita bersihkan lalu kita kasih oli lur, kasih oli lagi. Setiap kali nyetak harus kasih oli lur kalau mal yang ini, karena kotak-kotak ini agak susah sekali dan agak rawan pecah memang, karena tipis, mungkin terlalu tipis juga mal saya, kira-kira seperti itu lur. Nah kita siapkan adukannya, itu semen pasir sudah ada sama air, lalu kita kasih yang namanya semen dan casting secukupnya saja. Kalau casting itu terlalu banyak itu protolur tidak kuat, kalau terlalu sedikit juga lambat keringnya, akhirnya jebol atau berodol lur. Nah itu perlu diperhatikan ukurannya lur. Kita tuang lagi lur yang satunya sambil nunggu yang satu kering, karena kalau kita mal satu biasanya itu lambat lur. Nah seperti ini caranya lur, jadi kita penuhin sedikit tapi belum penuh banget, lalu kita kasih besi sedikit. Nah ini supaya mencegah keretakan atau mencegah daripada protolnya di saat kita buka, karena memang castingnya sedikit lur. Sambil nunggu kering yang satu, yang satunya lagi kita buka lur. Ini yang mal krepyak lur, jadi yang ini agak lumayan mudah dan bahasanya itu lebih cepet nyetaknya dibanding yang satunya lur, karena ini malnya krepyak dan agak tebal juga anunya, posisi bentuknya, jadi itu lebih aman, lebih cepat. Dan ini bisa juga 2 kali 3 kali tanpa dioles, oli pun bisa, tetapi saya antisipasi daripada risiko, mending setiap kali bongkar langsung kita kasih oli lur. Nah seperti itu lur, pelan-pelan mukanya dari samping kanan kiri langsung srit. Nah langsung semuanya terbongkar dengan mudah. Ini mal yang krepyak lur. Kalau mal-mal yang lain itu agak lambat karena bentuknya yang rumit dan banyak sekali motifnya. Jadi tergantung daripada pesanan yang konsumen lur. Jadi ya kita nyetak seperlunya saja karena posisinya banyak waktu tetapi tidak ada kesempatan lur. Nah seperti itu lur, saya nyetaknya kebetulan di atas meja lur, jadi enak nggak ditumpuk-tumpuk, dan walaupun semennya banyak, castingnya sedikit itu aman karena tidak langsung ditumpuk. Mungkin bagi teman-teman sahabat-sahabat Subur Makmur yang lagi ngelutin rosteran atau profilan mungkin beda cara ya, ada juga yang langsung ditumpuk, ada juga yang satu-satu kayak saya ini. Nah sambil nunggu bongkaran itu, sebelum kering banget kita finishing yang satunya loh. Jadi seperti itu terus modelnya, jadi satu dibongkar, satu dituang, habis itu bongkar. Setelah bongkar kita bersihkan malnya, kita susun malnya sambil nunggu kering penyerapan dari mal yang sudah kita tuangkan. Kita persiapkan mal luluhan yang sebelahnya, terus seperti itu lur, gantian. Nah itu makanya saya bilang itu di awal itu kalau yang sudah profesional itu bisa 70 sampai 90, cuman kebanyakan dari pemula itu ya wis di angka 30 sampai 50 itu sudah bagus lah, kadang-kadang nggak sampai 50, tetapi ya untuk standar pencetakan itu ya kurang lebih di posisi 50 lah, jadi santai, tidak buru-buru, dan hasilnya juga maksimal. Kalau 90 itu mulai pagi start sampai sore. Oke lur, jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar kami lebih semangat lagi untuk membangun channel ini dan dapat video terbaru dari kami. Dan jangan lupa lur di share kepada teman-teman, barangkali video ini ada manfaatnya dan selalu bermanfaat bagi kita semua, khususnya
pegiat profil beton, losteran, dan lain sebagainya. Oke lur, dukung terus channel kami supaya kami lebih semangat dan selalu senantiasa memberi inovasi atau motivasi terhadap teman-teman seputar bangunan dan profilan. Oke lur, jangan lupa selalu senantiasa jaga kesehatan, jaga kualitas. Kalau kita mau usaha, jangan irit-irit masalah semen lur. Karena kalau irit masalah semen, akhirnya nanti ngorot. Kalau ngorot itu apa lur? Ngorot itu rugi lur. Rugi kenapa? Karena pelanggan itu tidak kembali lagi. Pelanggan kecewa dengan karya atau barang kita. Oke lur, semuanya semoga selalu senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.